Coba dibayangin, sore-sore pas bulan puasa, lagi nunggu beduk, terus tiba-tiba kecium satu aroma yang khas banget. Aroma gurih, anget, renyah dari gorengan yang baru diangkat dari wajan. Itu tuh bukan cuma sekedar wangi makanan kan? Rasanya kayak pelukan hangat setelah seharian nahan lapar dan dahaga. Bener gak? Tapi tunggu dulu, coba kita jujur sama diri sendiri. Di balik setiap gigitan bakwan, cireng, atau tahu isi yang kita suka banget itu, pernah kepikiran nggak kalau kenikmatan sesaat itu sebenarnya lagi menumpuk masalah besar di dalam tubuh kita diam-diam? Jangan-jangan teman setia kita buat buka puasa ini sebenarnya musuh dalam selimut. Yah, ini dia nih, kisah tentang godaan yang kita semua kenal baik. Godaan ini tuh bukan cuma soal perut lapar, tapi udah jadi bagian dari tradisi, bagian dari kenangan. Rasanya ada yang kurang gitu ya, kalau buka puasa tanpa gorengan. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Buat mereka yang lagi berjuang mati-matian nurunin kolesterol, aroma yang sama yang buat kita nyaman, buat mereka itu kayak alarm bahaya. Sumber kami bahkan gak main-main, menyebutnya jebakan maut. Kedengarannya serem ya, tapi ini ngegambarin betapa nyata risikonya. Ini pertarungan sunyi yang terjadi tiap sore di depan abang-abang gorengan. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin gorengan ini jadi berbahaya? Yuk kita bongkar rahasia kelam di balik renyahannya. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita. Kenalin, ini dia biang keroknya, minyak yang teroksidasi. Gampangnya gini, minyak yang udah dipanaskan, dipakai goreng berkali-kali, itu kualitasnya anjlok dan jadi jahat. Begitu masuk ke badan kita, dia nggak butuh waktu lama buat beraksi. Efeknya instan, langsung naikin kadar sesuatu yang namanya LDL. Nah, si LDL inilah yang jadi penjahat utamanya. Anggap aja LDL ini kayak kotoran lengket yang pelan-pelan nempel di dinding pembuluh darah kita. Sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, numpuk jadi kerak, sampai akhirnya bikin jalan tol darah kita jadi sempit dan kaku. Ini proses yang sama sekali nggak kita rasain, sampai suatu saat semuanya udah terlambat. Eits, tapi tenang dulu. Setiap cerita kan pasti butuh pahlawan, ya kan? Kabar baiknya, pahlawan dalam kisah kesehatan kita ini banyak banget. Mungkin mereka nggak serenyah gorengan, tapi mereka datang bawa kebaikan murni buat tubuh kita. Yuk kita sambut para pahlawan takjil sehat. Coba lihat perbandingan ini, jelas banget kan? Di sebelah kiri ada si biang kerok, minyak jahat yang naikin kolesterol. Terus di sebelah kanan pahlawan kita, edamame rebus, kacang almond panggang. Mereka ini bukan cuma ngehindarin masalah, tapi juga ngasih banyak manfaat. Ini namanya pertukaran yang super cerdas buat kesehatan kita ke depan. Dan ini dia kekuatan super mereka. Udah rendah lemak, tinggi serat pula, yang bikin kita kenyang lebih lama. Jadi nggak kalah pas makan besar. Dan yang paling penting, ini adalah cara kita bilang sayang sama diri sendiri. Coba deh bayangin, jantung kita bisa tersenyum dan bilang, makasih atas pilihan sehat yang kita buat. Pada akhirnya ya, semua balik lagi ke kita. Kita ini penulis cerita kesehatan kita sendiri. Setiap waktu berbuka puasa, itu kayak halaman baru di buku kita, dan penanya ada di tangan kita. Mau kita tulis apa di sana? Jadi gimana kalau kita mulai nulis babak baru yang lebih sehat? Mulai hari ini. Yuk kita coba tantangan kecil-kecilan ini bareng-bareng seminggu ke depan. Ganti satu gorengan sama jagung rebus. Atau ngemil edamame pas lagi ngobrol nunggu maghrib. Terus ajak orang-orang yang kita sayang buat ikutan juga. Biar kita bisa saling semangatin. Karena, percaya deh, ini tuh efeknya lebih dari sekedar urusan perut. Dengan badan yang lebih enteng, jantung yang lebih sehat, ibadah kita juga insya Allah jadi lebih tenang, lebih fokus. Pilihan makanan kita bisa jadi cara kita bersyukur atas nikmat sehat yang ngebuat kita bisa beribadah dengan kualitas terbaik. Nah ini dia pesan utamanya. Setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari adalah investasi. Investasi buat masa depan kita. Emang sih awalnya mungkin terasa berat. Tapi setiap kali kita berhasil bilang enggak ke gorengan, itu artinya kita bilang ya yang lebih besar untuk hidup yang lebih panjang, lebih sehat dan lebih berarti. Yuk pilih kesehatanmu karena diri kita sangat berharga.